Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan saat ini kita boleh diberi waktu oleh Tuhan. Kita boleh bersama-sama untuk datang beribadah kepadanya, memuji, menyembah namanya. Dan mari kita mau siapkan hati kita untuk kita memasuki ibadah kita pada hari ini. Dengan mengaku bahwa pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Ibadah ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dan bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Sebab Engkau layak ditinggikan Tuhan, sebab Engkau layak disembah. Kau mengucap syukur kepadamu. Kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Dia yang layak kita tinggikan. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersuara, Kau yang layak, layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Sebab Engkau layak disembah Tuhan, Kau layak ditinggikan. Oh,
mengucap syukur kepadamu Tuhan. Mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Benar Tuhan, Engkau yang layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Setiap kami Tuhan datang di hadapan-Mu, membawa kehidupan kami di hadapan-Mu. Kau juga layakkan setiap kami Tuhan pada hari ini, untuk boleh datang menyembah Engkau. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman kita lewat pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membaca nats kita pada hari ini yang terambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 26. Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 26. Bapak Ibu boleh perhatikan di Alkitab Bapak Ibu masing-masing atau di layar Bapak Ibu masing-masing. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia akan datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikian pembacaan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara kembali untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Sebab namanya ajaib.
Haleluya. Sebab Engkau ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah Raja segala raja dalam hidup kami. Haleluya. Woo! Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Genap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Genap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Engkau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Engkaulah Raja mulia Tuhan. Haleluya. Woo! Mari kita mau lebih lagi bersemangat memuji nama Tuhan. Woo! Sama-sama kita mau katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami, menangganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Sebab dengan-Mu Tuhan kami berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Tak pernah kami ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu
Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sepenuh jiwa kami Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menuntun hidup kami. Amin. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Wow. Sama-sama katakan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku.
Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Menyembah Engkau Tuhan, bersyukur kepadamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup kami, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Sebab dalam roh dan kebenaran, sebab dalam roh dan kebenaran selamanya. Waktu pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom saudaraku yang terkasih, puji Tuhan kalau kita masih bisa bertemu kembali pada saat ini. Biarlah pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan, dan saat ini siapkan hati saudara untuk boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan hari ini yaitu dengan tema menyembah berdasarkan hakikatnya, ya, menyembah berdasarkan hakikatnya. Dari Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 21 sampai 26 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian kata firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.
Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepada Yesus, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di dalam sorga, di hadapan kami saat ini ada firman Tuhan. Mari Tuhan tolong supaya kami boleh dimengertikan akan isi hati-Mu Tuhan, supaya kami boleh ketika mengerti, Tuhan juga tolong kami untuk boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam penyembahan kami, di dalam ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat buat kami semua. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, Allah itu roh. Ya, maka dari itu kita ketika menyembahnya, kita harus dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki, saudaraku, dikatakan di ayat yang tadi kita baca, Allah menghendaki. Dan dalam bahasa Inggrisnya memakai kata seeking atau mencari. Jadi Bapa sedang mencari penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Maka dari itu, saudaraku, mengapa Allah mencari, saudara? Padahal Allah itu Allah yang maha hadir. Atau dengan istilah omnipresent. Allah itu hadir dan tidak ada tempat yang tidak bisa didatangi. Atau tidak ada tempat untuk kita bisa bersembunyi dari hadirat Tuhan. Tetapi mengapa Allah mencari penyembah-penyembah yang demikian, saudaraku? Kalau Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, sebuah nyanyian mungkin kita sudah biasa menyanyikannya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan. Saudara, kemana kita bisa pergi menjauhi roh Tuhan? Tetapi saat ini justru Tuhan mau mencari pribadi-pribadi yang mengenal Dia dengan baik dan menyembahnya berdasarkan hakikatnya. Nah, kalau kita boleh mengenal hakikat Allah adalah roh, maka dari itu kita harus juga menyembahnya di dalam roh dan bukan di dalam kedagingan kita. Kalau saudara pernah menyanyi, memuji Tuhan atau apapun namanya, dan saudara merasa lelah, berarti saudara sedang menyanyi atau memuji Tuhan dengan kedagingan saudara. Tetapi ketika kita menyanyi, memuji Tuhan atau menyembah Tuhan, dan kita merasakan ada damai sejahtera, ada kekuatan baru yang daripada Tuhan, ada satu sukacita yang melimpah, meluap dari hati kita, disitulah kita menyembah Dia di dalam roh kita. Nah, saudaraku yang terkasih, banyak contoh di dunia ini ya saudaraku, di sekeliling kita ini ada begitu banyak gelombang atau frekuensi ya. Ada frekuensi atau gelombang radio, ada juga gelombang frekuensi televisi, ada juga gelombang atau frekuensi telepon selular, saudaraku. Memang tidak bisa kita lihat. Tidak bisa kita lihat gelombang-gelombang ini. Tetapi kalau kita mau menggunakannya, atau kita bisa menangkap gelombang-gelombang itu, kita membutuhkan alat, saudaraku. Kalau saudara ingin mendengarkan siaran radio, entah itu radio El Sinta, atau radio Sonora, atau radio Cakrawala, saudaraku, maka dari itu saudara harus memiliki pesawat radio, untuk saudara bisa menerima frekuensi dari siaran-siaran Cakrawala, atau Sonora, atau El Sinta tersebut. Kalau saudara ingin menyaksikan siaran dari RCTI, Indosiar, SCTV, atau apapun saudaraku, maka dari itu saudara harus butuh sebuah pesawat namanya pesawat televisi untuk bisa menangkap gelombang yang ada di sekeliling kita ini. Kalau saudara ingin menerima gelombang frekuensi dari telepon selular, maka saudara juga harus memiliki sebuah pesawat telepon untuk saudara bisa menelepon. Nah, untuk berkomunikasi, terlebih untuk kita boleh menyembah Tuhan, kita membutuhkan roh. Dan Allah menempatkan kepada setiap kita adalah roh untuk kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Dan lebih daripada itu, untuk kita bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saudara, syukur kepada Tuhan,
Karena Allah memberikan kepada kita roh yang baru. Roh yang bisa berkomunikasi dengan Allah kita. Ya, sebab Tuhan tidak memberikan kepada binatang roh semacam itu. Sehingga binatang tidak bisa menyembah Tuhan. Meskipun dia mungkin ada anjing yang bisa datang ke gereja. Dia bisa mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Dia duduk dengan tenang di sana. Tetapi dia tidak menyembah kepada Allah. Berbeda dengan manusia, Tuhan berikan roh. Lebih-lebih kita yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kepada setiap kita roh kudusnya di dalam hati kita. Sehingga kita bisa menyembah Dia dengan kuasa, dengan roh kudus yang ada di dalam hati kita. Nah, saudaraku, penyembahan adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan rohani kita. Selain tekun membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, berdoa, beribadah, dan aktivitas-aktivitas rohani lainnya. Bahkan saya bisa katakan bahwa penyembahan adalah jantung dari seluruh aktivitas rohani kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu jemaat jangan alergi terhadap penyembahan. Bahkan kita harus fokus dan lebih lagi untuk boleh bagaimana kita bisa menyembah Tuhan. Ya, karena bagian yang sangat esensi kehidupan rohani kita. Keintiman kita dengan Tuhan. Bukan hanya sekadar berdoa. Apalagi kalau doa kita hanya sekadar laporan kepada Tuhan. Doa kita hanya sekadar minta pertolongan Tuhan saja. Tetapi miliki satu kerinduan untuk kita boleh menyembah Tuhan. Penyembahan bukan bicara tentang denominasi tertentu, saudara. Jangan saudara mengecap bahwa penyembahan adalah milik dari gereja atau denominasi tertentu. Tetapi sesungguhnya penyembahan adalah Allah yang mencari bagaimana orang-orang yang sudah ditebusnya ini untuk bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Maka dari itu, saudaraku, hari ini kalau tema kita adalah menyembah berdasarkan hakikatnya, maka kita harus mengerti dengan benar. Allah itu roh. Maka dari itu kita harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dalam roh, sebab pada hakikatnya Tuhan memberikan kepada kita roh yang dapat berhubungan dengan Tuhan. Maka dari itu Tuhan sudah memberikan jembatan itu. Tuhan sudah memberikan akses untuk kita bisa berkomunikasi, bahkan lebih daripada itu di dalam menyembah kepada Tuhan. Maka dari itu menyembah dalam roh dan kebenaran bisa memiliki arti, ya, kita menyembah Allah dengan yang pertama, dengan tidak terbatas, saudara. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu roh. Maka dari itu ketika kita menyembah Dia, tidak ada batasan lagi. Samhin, adik dari Benny Hinn, dalam bukunya Diubah dalam Hadiratnya mengatakan bahwa penyembahan tidak dimaksudkan untuk dilakukan hanya pada tempat-tempat yang sakral, namun untuk satu tempat, yaitu hati kita. Saudara, Yesus sendiri berkata bahwa pusat penyembahan bukan di gunung ini, Gunung Gerizim, atau di Yerusalem. Tetapi Tuhan sedang menunjukkan kepada kita, yaitu roh kita, untuk kita bisa menyembah Tuhan dengan benar. Menyembah bukan bicara tentang sebuah tempat, tetapi menyembah adalah sebuah hubungan antara roh kita dengan roh Allah kita. Tuhan yang sedang berbicara dengan perempuan Samaria ini, saudaraku. Mungkin dalam konsep perempuan Samaria ini adalah tempat yang dikhususkan untuk di mana dia bisa menyembah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan meluruskan pemikiran dan konsep perempuan ini bahwa penyembahan yang benar adalah penyembahan yang betul-betul sungguh dari roh kita, dari hati kita. Oleh karena itu, saudara, pada kesempatan seperti sekarang ini, kalau Tuhan izinkan hampir 1 tahun lebih kita beribadah secara online. Saudara mungkin kangen dengan gedung gereja. Tetapi hari ini supaya kita semua boleh mengerti dan memahaminya, bahwa penyembahan bukan bicara tentang tempat. Kiblat, saudara. Tetapi saudaraku, bagaimana kita punya sikap hati. Sekalipun saya beribadah di rumah, tetapi hati dan roh saya menyembah kepada Allah yang adalah roh itu.
Percumalah kalau kita datang ke gereja, tetapi kalau roh kita ini tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Roh kita tidak menyembah kepada Tuhan. Memang tubuh kita ada di sini, tetapi roh kita tidak menyembah Tuhan. Itu yang disebut kita beribadah atau menyembah kepada Tuhan dengan kedagingan kita. Dan Tuhan bukan mencari orang yang bisa lompat-lompat dengan kekuatannya. Tetapi Tuhan sedang mencari orang yang sungguh-sungguh mencarinya, menyembahnya sesuai dengan hakikatnya, yaitu roh. Maka ketika mungkin saudaraku, mulut kita tidak mengeluarkan satu nyanyian, tetapi ada kehancuran hati, ada air mata yang meleleh, di situ Tuhan sedang menyentuh saudara. Dan saudara sedang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Maka dari itu mungkin saudaraku, ketika saudara sedang nyetir mobil, atau mungkin saudara sedang masak, mungkin saudara sedang nyetrika. Tetapi ketika saudara berkomunikasi dan menyembah kepada Tuhan, disitulah Tuhan sedang berhubungan dengan saudara. Berkomunikasi dan menyatakan hakikatnya kepada saudara. Maka dari itu hampiri Tuhan di dalam hakikatnya sebagai roh. Dan saudara akan bisa mengalami persekutuan yang indah sekali dengan Allah kita, yaitu persekutuan di dalam roh. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun kita beribadah secara online untuk sementara waktu ini, tetapi disinilah kita diuji. Untuk kita betul-betul enggak, saudaraku, untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sekalipun tidak ada yang melihat, saudaraku. Kalau mungkin kita beribadah di gereja, WL-nya akan melihat saudara, kok nyanyinya enggak semangat. Saudara mungkin akan diajak, ayo semangat, ayo semangat. Tetapi kalau saudara di rumah tidak ada siapapun yang memperhatikan saudara. WL tidak melihat saudara. Pemimpin pujian tidak melihat saudara. Teman di sekeliling kanan kiri saudara tidak melihat saudara, karena mungkin saudara beribadah sendiri di kamar saudara. Tetapi disitulah saudara dipastikan untuk saudara berrelasi dengan Allah di dalam roh. Ya, menyembah di dalam roh. Miliki persekutuan yang seperti itu saudaraku. Meskipun tidak dilihat oleh orang, tetapi saudara sedang dicari Allah. Dia akan masuk ke dalam ruangan kamarmu. Dan Dia sedang mencari penyembah-penyembah sepertimu. Oleh karena itu, saudaraku, menyembah di dalam roh adalah penyembahan yang tidak terbatas. Yang kedua, bahwa kita menyembah Allah dengan tidak boleh sembarangan. Saudara, nah ini saudaraku, ini penting sekali. Sebab kita mengenal hakikatnya, maka di dalam menyembahnya kita harus tetap dengan sikap hormat. Dengan sikap hormat, saudaraku. Ya. Mungkin kita berpikir, Tuhan nggak lihat kok, ya. Tuhan nggak kelihatan kok, ya. Maka kita bisa menyembah Tuhan dengan semau kita saja, semau-maunya. Apalagi kalau kita saat ini dalam ibadah secara online. Mungkin ada di antara saudara yang tidak serius ketika beribadah pada hari Minggu. Saya bukan memaksakan saudara harus seperti pergi ke gereja, tetapi pakailah pakaian yang rapi, saudaraku, untuk saudara boleh beribadah kepada Tuhan. Minimal saudara sudah membersihkan tubuh saudara, sudah mandi saudaraku. Ya. Sudah berpakaian yang rapi dan duduk di satu tempat yang nyaman untuk saudara boleh beribadah kepada Tuhan. Menyembah dan memuji nama Tuhan. Disitulah saudaraku. Jangan dengan sembarangan. Mungkin saudara dengan melakukan sesuatu. Memang tadi kalau saya berkata bahwa menyembah itu tidak terbatas, tetapi bukan berarti saya mau katakan saudara bisa melakukan penyembahan dengan sembarangan, dengan sembrono. Apalagi kalau saudara beribadah dengan seenaknya. Saya maaf kata, tidak mungkin kita bisa menyembah Tuhan sambil kita berbuat dosa. Kita menyembah Tuhan sambil merokok misalnya. Tentu tidak demikian, saudara. Kita harus menghormati Tuhan karena Allah itu roh. Justru karena Allah itu roh. Kalau Allah itu seperti manusia yang hanya ada di gereja saja, seperti worship leader atau seperti pemimpin pujian yang akan menegur kita kalau kita tidak berpakaian dengan rapi. Tetapi Allah justru Allah yang roh. Maka dari itu kita harus melakukan sekalipun tidak dilihat oleh manusia.
Tetapi yakinlah bahwa Allah yang roh itu, hakikatnya adalah roh itu, melihat saudara, bahkan mencari saudara yang dengan sungguh-sungguh. Ada yang pernah berkata, enak ya ibadah online. Kalau dulu harus persiapan beberapa waktu sebelum pergi ke gereja. Tapi kalau sekarang enak online, 1 menit pun bisa. Langsung cepat-cepat. Tinggal nyalakan handphone atau nyalakan televisi, nyalakan laptop, langsung ibadah di situ. Tapi saudara, saya mau ingatkan kepada saudara kita, saudara-saudara semua, kita harus persiapkan diri. Ya, tidur dengan tidak terlalu larut malam, sehingga pagi hari kalau saudara mau beribadah pada pagi hari, saudara tidak mengantuk. Atau mungkin saudara kalau ibadahnya sore hari, saudara tidak terlalu capek bekerja, ya dari pagi sampai mepet-mepet untuk pergi ke gereja atau mengikuti ibadah secara online. Sehingga saudara ketika saudara badannya kecapean, saudara tidak bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Saudara kelelahan. Memang kita menyembah bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kedagingan kita. Tapi bagaimana kalau tubuh kita lelah? Mungkin hanya kebawa istirahat, ingin tidur. Nah, tidak sedikit ketika dulu kita ibadah onsite di gereja, saudaraku. Ya, kita bisa memuji Tuhan, lalu tapi setelah itu, apalagi setelah firman Tuhan, banyak yang jemaat tidur, saudara. Ya, enak banget. Sekarang enak lagi kalau seandainya nanti kita ke gereja, kita pakai masker, kita tidur, mungkin nggak ada yang lihat mulutnya melongo, saudaraku ya. Oleh karena itu, mari saudara, ketika kita menyembah Tuhan, mari ingat Tuhan itu ada di hati kita. Tuhan ada di sekitar kita. Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan ada di mana-mana. Maka dari itu hormati Tuhan. Hormati Tuhan. Ya. Bahkan bila saudara punya masalah, saudara ya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, kalau punya masalah dengan saudara kita, ya mungkin dengan istri atau dengan suami atau dengan mertua atau dengan tetangga atau dengan sahabat kita punya masalah, cepat bereskan dulu sebelum kita datang memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu baru secara fisik kita memberikan persembahan. Bagaimana dengan penyembahan kita kepada Tuhan? Tentu saja itu harus lebih lagi. Jangan ada sedikit pun persoalan, permasalahan dengan sesama kita. Yang tentu saja hal itu akan membuat konsentrasi kita buyar. Kita ada di sini tetapi pikiran kita tidak sejahtera. Sehingga kita tidak bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, maka dari itu, siapkan hati saudara. Ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, di sini saudara harus melihat karakter Allah dan hakikatnya, yaitu Allah itu roh. Maka dari itu, miliki kepekaan saudara, roh saudara berkomunikasi dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab apa saudaraku? Ketika kita menyembah Tuhan, kita sedang menikmati hadirat Tuhan. Dan Tuhan sedang menikmati pujian dan penyembahan kita. Jangan sampai saudara ketika menyembah Tuhan, pikiran, aduh kompor saya belum saya matikan. Aduh anak saya berisik sekali. Ya, di sini saudaraku, hal ini bisa membuyarkan konsentrasi kita dan hubungan kita secara pribadi dengan Allah kita. Maka dari itu sebelum kita menyembah Tuhan, bereskan semua ya, pastikan anak-anak sudah sarapan, pastikan anak-anak sudah bisa tenang, saudaraku, dan saudara bisa beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, menyembah berdasarkan hakikatnya, secara roh saudaraku. Allah sedang mencari itu di dalam pribadi setiap kita. Maka dari itu sembahlah Tuhan, tanpa batas. Saudara bisa menyembah Tuhan kapan saja, di mana saja. Tetapi juga saudara tidak boleh sembarangan ketika datang kepada Tuhan, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, ya, karena ada tambahan dalam kebenaran, ya. Tidak boleh ada dosa ketika kita menyembah Tuhan. Tidak boleh ada persoalan dengan saudara kita di dalam hati kita. Yaitu yang dinamakan benar, saudaraku. Kita harus ngikutin firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan di
di dalam kehidupan kita mau laksanakan, maka kita bisa menikmati penyembahan dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan kalau kita baru saja berbuat dosa? Ya, tentu saja tidak ada damai sejahtera di hati kita, merasa tertuduh. Maka dari itu bereskan. Kalau ada dosa pribadi, selesaikan, mohon ampun kepada Tuhan, sehingga saudara bisa dilayakkan untuk menyembah Dia, karena Allah itu roh. Maka dari itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Maka dari itu sembahlah Tuhan di dalam roh kita dan di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Saya percaya ketika saudara boleh memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran itu, Allah berkenan dengan penyembahan saudara. Dan Allah disenangkan dengan pujian dan penyembahan saudara. Saya percaya Tuhan pasti akan memberkati saudara. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita semua untuk kita boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar, yaitu penyembah-penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan tolong mampukan kami untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan cari, yaitu pribadi-pribadi yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi biarlah roh Tuhan terus bekerja di dalam hati kami semua, untuk boleh memampukan kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Syukur kepada Tuhan kalau kita sudah berada di bulan yang ke-10 di tahun 2021. Tiba saatnya kita juga akan mengingat kembali akan kasih Tuhan. Di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah mati untuk kita. Menebus dosa-dosa kita dengan darah-Nya yang mulia. Dan pada hari yang ketiga Dia bangkit pula dari antara orang mati untuk memberikan kepada kita satu kehidupan yang baru di dalam Dia. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan untuk menerima perjamuan kudus pada saat ini. Siapkan hati kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan-Nya atas segala dosa dan kesalahan kita yang kita perbuat di hadapan-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu, mari Tuhan, layakkan kami Tuhan, agar berkenan di hadapan Tuhan. Terima tubuh dan darah Kristus. Terpujilah nama Tuhan, dengar seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perjamuan kudus ini diperuntukkan buat saudara yang sudah dibaptis. Atau saudara yang sudah mengikuti SMK, namun karena pandemi, belum bisa dilangsungkan baptisan kudus. Saudara diperbolehkan untuk menerima perjamuan kudus pada saat ini. Sementara kita akan mendengarkan sebuah pujian yang mengingatkan kita akan kasih Tuhan. Kepala keluarga boleh mempersiapkan roti dan anggur untuk anggota keluarganya. Mari kita sama-sama renungkan kasih Tuhan. Anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan
memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Salib-Mu Tuhan, Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Saya mengundang jemaat boleh bangkit berdiri. Kita angkat roti. Roti ini lambang tubuh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, Ia mengambil roti kemudian mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah kamu dari roti ini untuk mengingat akan daku." Mari sebelum kita memakannya, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur, karena tubuh-Mu telah terpecah bagi kami. Kami mengucap syukur, karena kami yang berdosa ini telah Tuhan tebus. Biarlah Tuhan, dengan tubuh yang Tuhan berikan kepada kami, memberikan kepada kami semua sebuah kehidupan yang baru untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami boleh semakin hari semakin serupa Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pula ia mengambil cawan dan ia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu dari cawan ini untuk mengingat akan daku. Mari kita sebelum meminumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur buat karyamu yang mulia di atas kayu salib buat kami. Darahmu tercurah untuk membasuh semua dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima anggur lambang darah Tuhan Yesus ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, waktu selanjutnya saya serahkan kepada worship leader. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan perjamuan kudus hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita kepadanya. Persembahan dapat Bapak Ibu berikan melalui transfer ke nomor rekening gereja lokal masing-masing atau dengan cara scan barcode di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Engkau telah memelihara kami tanpa kekurangan, Bapa. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami mau memberikan yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan persembahan kami ini boleh menyenangkan hatinya Tuhan dan juga boleh dikelola oleh gereja dengan baik. Sungguh Tuhan, biarlah persembahan ini juga boleh memberkati setiap orang-orang yang ada di dalam gereja ini dan juga setiap orang-orang yang ada di sekeliling gereja ini, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan warta gereja berikut ini. Warta Sinode GKJ 3 Oktober 2021. Kelas Bimbingan Pranikah Sinode GKJ periode ke-20, pertemuan kelima, akan diadakan pada hari Selasa 5 Oktober 2021 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan tema Family Financial Planning dengan pembicara Paulus Sulastri. Pertemuan kelas BPN akan diadakan melalui Zoom meeting. Kelas SMK 2 Bahasa Indonesia pelajaran ketiga akan diadakan pada hari Kamis 3 Oktober 2021 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan tema Bagaimana Bersaat Teduh yang akan disampaikan oleh Guru Injil Eva Kristiana. Kelas SMK dalam bahasa HK atau Mandarin pelajaran kelima akan dimulai pada hari Kamis 7 Oktober 2021 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan tema Roh Kudus dan Karyanya yang akan disampaikan oleh Pendeta Firdausli. Kiranya seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Jadwal kebaktian umum Sinode GKJ online untuk minggu dapat dilihat di flyer berikut ini. Demikian warta Sinode hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dan nanti doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Ang Chumil. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluarga, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati kedua belah tanganmu, apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil, dan setiap langkahmu kemanapun kau pergi, Tuhan buat senantiasa beruntung. Dijauhkan kau dari segala macam mara bahaya, kecelakaan dan bencana, dijauhkan pula engkau dari segala sakit penyakit yang membahayakan jiwamu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang sempurna, anugerah keselamatan dan hidup kekal dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, pertolongan dan penyertaan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertaimu mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, ambil saat teduh, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.